Baik, terima kasih. Selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Tejo Mulyano selaku Kepala Bidang Logistik Pendingin PPLI, sekaligus Eksekutif Direktur dari PT Intermitra Trasido. Terima kasih Pak Tejo, selamat siang. Selamat siang Pak Abdul. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, menarik Pak terkait topik siang kali ini. Sebelum membahas lebih jauh terkait topik, ini kan dari profil dari Pak Tejo sekaligus tulisan ini kan juga berkaitan gitu Pak ya dengan topik yang akan kita bahas itu. Apalagi Pak Tejo ini kan sangat berpengalaman sejak 2011. Kalau flashback ke belakang Pak, sebenarnya tren untuk logistik pendingin itu seperti apa Pak? Berdasarkan pengalaman dari 10 tahun terakhir. Pandangan saya kalau di bidang logistik pendingin ini per tahunnya itu selalu ada pertumbuhan Pak. Karena sebagian besar pangsa pasarnya itu adalah industri kuliner, industri makanan ya. Dengan rakyat Indonesia sebesar 270 juta orang, itu saya ngerasa pangsa pasar akan terus bertambah. Year on year itu saya catat sekitar 5% setiap tahun pertumbuhannya. Ya, dan itu belum semua terlayani dengan kondisi logistik pendingin sekarang ini. Masih banyak yang harus dikejar di industri logistik pendingin. Cold storage kurang, kemudian mobil pendingin kurang, terutama yang di luar Jawa ya. Kemudian kontainer pendingin, itu semua, hampir semuanya masih kurang Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi masih banyak yang harus bisa dikerjakan Pak. Baik, artinya motor pertumbuhan logistik pendingin itu dimotori oleh industri makanan, Pak? Atau ada industri lain selain itu, Pak? Ya, 85% industri kuliner. Selebihnya ada industri farmasi, kemudian industri mesin. Jadi ada mesin yang memang harus dijaga suhunya. Itu nggak sampai 1%. Selebihnya ya kuliner dan farmasi, termasuk vaksin dan obat-obatan. Baik, oke. Kalau melihat dari pandemi 2 tahun terakhir itu, apakah ada perubahan pola pasar, Pak? Maksudnya kan ketika itu juga ada tren pertumbuhan industri di frozen food gitu, Pak. Ya, selain betul. dari farmasi juga gitu ya. Ya, betul. Itu blessing in disguise ya. Jadi ketika ada pandemi di tahun 2020, justru peningkatan permintaan itu terjadi di pengiriman retail. Ini di anggota PPLI itu sendiri ada 1 atau 2 anggota yang melayani retail itu sampai kewalahan. Jadi mereka sudah nambah dengan mobil pendingin, tapi tetap masih kurang, permintaan meledak. Jadi setelah pandemi selesai, itu masih ada sisa sekitar 20-30% yang masih membutuhkan layanan retail untuk yang Gen Z ya, itu larinya ke gaya hidup. Kemudian sisanya pangsa pasarnya adalah industri UMKM kuliner yang mulai berkembang di tahun 2020 sampai 2021. Nah itu trennya akan berlanjut karena mereka rata-rata dari orang-orang PHK, orang ibu rumah tangga yang ketika pandemi itu mereka kebingungan apa yang mau dikerjakan, sedangkan mereka harus bertahan. Mereka sudah mulai bikin pempek, entah itu frozen food dan lain sebagainya. Ternyata permintaannya meningkat, baik melalui online gitu kan, dan juga permintaan lewat pesan lewat teman-teman WhatsApp gitu ya. Nah, ketika 2001-2002 ternyata itu sudah melebar sampai di luar kota. Itu yang merupakan fenomena yang sebenarnya harus kita tangkap gitu.
Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Retail yang dimaksud ini lebih banyak pemainnya itu pelaku UMKM, Pak, yang dimaksud ya, Pak? Ya, jadi pengirimannya frozen food itu sekitar ada 5 kilo, 1 kilo, 30 kilo gitu. Yang itu permintaannya sangat banyak, tapi yang layani sangat sedikit. Kira-kira seperti itu. Tapi layanan pengiriman retailnya sangat-sangat kurang. Di Jawa pun ya itu sudah cenderungnya masih banyak potensi yang masih digali lah. Kira-kira gitu, Pak Abdul. Oke. Yang dimaksud pelaku logistik retail pendingin yang tidak banyak bermain di situ karena apa nih, Pak? Karena unit armadanya yang unit dan harus membutuhkan investasi lebih gitu atau gimana, Pak? Jadi begini, sebenarnya permintaan itu meningkat besar, gitu kan. PPLI yang hampir sebagian besar itu anggotanya adalah pemilik truk truk yang di darat itu kalau tidak ngambil momennya itu akan ketinggalan. Kalau ini tidak kita ambil, itu akan diambil sama pemain-pemain besar. Jadi pemain-pemain besar itu ya tentunya mereka lebih punya modal ya. Nah, saya berharap sih UKM logistik itu terutama anggota PPLI itu bisa saya ajak untuk mengambil peluang ini, tentunya dengan gotong royong. Nah, walaupun nanti kita bekerja sama dengan pemain besar, mereka kita buat semacam program inti plasma. Jadi yang besar itu memayungi yang kecil. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Sebenarnya kalau secara bisnis proses untuk last mile logistik pendingin ini membutuhkan armada yang seperti apa, Pak? Apakah berbeda dengan yang lain? Nah, kalau di program PPL ini kita mengambil market yang pertama B2B. B2B itu yang pengirimannya walaupun sedikit tapi dia masih cukup besar lah, sekitar 30 sampai 100 kilo untuk yang pengiriman antar kota di Jawa. Kemudian di luar Jawa itu 100 sampai 200 kilo pun masih kita terima. Nah, kalau yang last mile terus terang itu butuh investasi yang lumayan, kemudian juga SDM yang lumayan, kemampuan software yang juga bagus, gitu ya. Nah itu sudah ada beberapa pemain dan itu bukan anggota PPLI. Nah, kalaupun bisa diajak kerjasama, mungkin PPLI itu bisa jadi bagian atau subkon dari pemain-pemain retail yang last mile seperti Paxel, Perkul dan lainnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Kalau sejauh ini, Pak, untuk yang pemain last mile logistik pendingin, apakah sudah banyak, Pak? Oh iya, belum banyak, tapi semua sudah mulai bergerak. Ya, market leadernya Paxel, kemudian ada Supercool, ada Cooljack, ada salah satunya ini pemain dari kurir biasa berubah menjadi kurir pendingin. Itu ada NCS juga. Oke. NCS. Kalau Grab atau Gojek itu tidak termasuk ya, Pak, walaupun mereka punya layanan yang sama, Pak. Siapa, Pak? Kalau Gojek atau Grab itu tidak termasuk di dalam ya, Pak? Gojek termasuk, tapi Gojek sama Grab itu rata-rata jarak pengirimannya nggak terlalu jauh. Ya paling cuma 1 kilo, 2 kilo, paling tinggi, paling jauh sekitar 3 kiloan ya. Makanannya makanan cepat saji atau siap saji yang biasanya nggak terlalu
concern dengan suhu ya. Tapi yang kita ambil rata-rata pemain retail pengiriman seperti Paxel, kemudian Superfood itu yang benar-benar butuh penanganan suhu, Pak. Jadi beda segmennya beda, Pak. Baik, Pak, tadi disampaikan oleh Pak Tejo bahwasanya untuk investasi logistik pendingin itu kan pasti cenderung lebih mahal ketimbang kargo biasa ya, Pak. Mungkin gambarannya, Pak, untuk satu unit armada logistik pendingin misal kayak motor misalnya, itu perbandingannya itu seberapa mahal ketimbang motor biasa misalnya, Pak? Motor biasa ditambah dengan perlengkapan penyimpanan pendingin itu sekitar 20 sampai 30 juta. Jadi ya total semua sekitar 40 jutaan untuk motor. Kalau mobil itu CDE long mobil itu hampir sekitar 450 juta termasuk box dan mesin pendinginnya. Jadi saya kira itu lumayan mahal. Kalau memang mau mulai dari nol dan perlengkapan yang baru. Kira-kira seperti itu. Baik, apakah itu juga menjadi faktor utama, Pak? Banyak sampai saat ini belum banyak pemainnya gitu, Pak, karena investasinya yang mungkin cenderung sangat mahal mungkin dibanding kargo biasa, Pak. Ya, memang salah satu faktor yang membuat sangat sedikit pemain di sini, yang pertama adalah investasinya besar. Yang kedua, itu tingkat risiko kerusakannya tinggi. Yang ketiga, sumber daya manusianya kurang. Yang keempat, infrastruktur. Jadi ada 4 hal yang memang harus kita atasi untuk mengadakan layanan pengiriman retail, Pak. Jadi infrastruktur, SDM, kemudian modal, kemudian tingkat risiko harus diminimalisir. Baik, kalau yang dimaksud SDM ini lebih ke apa, Pak? Lebih untuk bisnis proses ketika handling muatannya atau seperti apa? Ya, betul. SDM itu termasuk operasionalnya, jadi mungkin kurirnya, supirnya, kemudian juga teknisinya. Itu harus sudah diadakan pelatihan bagaimana cara menangani barang-barang yang harus dijaga suhunya. Itu nggak semua bisa. Jadi kalau saya ajak anggota PPLI, tentunya kita akan coba juga lakukan semacam pelatihan, mentoring gitu ya. Itu lewat program-program kami, Pak. Baik, dan itu SDM semacam yang dimaksud itu belum ada ya, Pak? Maksudnya yang siap kerja itu belum ada ya, Pak? Oh iya, sangat sedikit, Pak. Sangat sedikit. Termasuk teknisi mesin pendinginnya itu di luar Jawa sama sekali hampir bisa dikatakan nol. Jadi nanti kalau program kami jalan, program logistik pendingin PPLI itu jalan, kami akan gandeng vendor-vendor box pendingin, gandeng produsen mesin pendingin, ya, untuk mereka juga barang-barang expand ke luar Jawa. Juga di sepanjang Pulau Jawa ya, itu juga masih kurang, Pak, untuk bengkel-bengkel reparasi mobil box pendingin. Baik, dan untuk infrastruktur ini yang dimaksud Pak Tejo lebih kemana nih, Pak? Lebih ke cold storage atau seperti apa, Pak? Yang dimaksud Pak Tejo? Yang dimaksud saya itu pengembangan SDM ya, Pak. Kalau misalkan memang pihak tertentu atau perorangan ingin buka layanan, tentunya kan mereka harus ada difasilitasi tentang perawatan mobil boxnya, perawatan mesin pendinginnya, ya itu, Pak, yang kurang. Baik, kalau untuk infrastruktur, Pak? Ya, Pak. Kalau untuk infrastruktur yang Pak Tejo maksud ini lebih ke apa, Pak? Challenge-nya, tantangannya, Pak? Untuk infrastruktur di luar Jawa itu pertama yang paling kurang itu adalah
cold storage. Cold storage banyak menumpuk di Jabodetabek, kemudian Jawa Timur itu di Surabaya dan daerah-daerah pusat penangkapan ikan. Jawa Tengah itu masih kurang. Kemudian daerah Jawa Barat, Banten ke selatan itu juga kurang. Cold storage tidak ada. Untuk pengembangan di Jawa, di luar Pulau Jawa itu memang harus banyak didirikan cold storage untuk menangani atau handling pengiriman dan penyimpanan barang-barang frozen. Kira-kira itu yang sangat kurang infrastrukturnya. Baik, dan untuk investasi cold storage ini jauh lebih mahal tentunya Pak ya, ketimbang armada ya Pak? Oh iya, ketimbang armada memang jauh lebih mahal. Dan memang sasaran atau target program kita itu memang tidak membuat cold storage yang harganya miliaran. Kalaupun kita membuat cold storage, itu cold storage yang kita bisa buat adalah yang menjangkau ya, ke harga yang menjangkau ya. Kita ada beberapa inovasi, itu akan dibantu dengan beberapa asosiasi yang bergerak di bidang pembuatan cold storage. Itu ada yang menggunakan solar cell, ada juga yang portable, itu harganya sekitar 150 sampai 200 jutaan lah. Itu lebih reasonable lah untuk memulai bisnis di cold storage dan logistik, dibandingkan kalau kita menginvestasikan cold storage yang benar-benar permanen. Itu harus ada surat izinnya, ada modal yang harus ditaruh sampai miliaran. Jadi kita lebih prefer ke bisnis logistik pendingin untuk UKM. Jadi UKM yang mampu masih terjangkau lah. Itu yang kita akan gerakkan, Pak. Baik. Artinya untuk pemenuhan infrastruktur cold storage ini jalan tengahnya lebih untuk kolaborasi ya Pak dengan mitra-mitra yang memang sudah punya infrastruktur itu ya? Ya, betul. Kita akan gandeng semua pihak. Mulai dari asosiasi yang terkait dengan logistik pendingin, kolaborasi dengan kementerian, kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, kolaborasi dengan perusahaan besar, kolaborasi dengan vendor-vendor atau penyedia logistik pendingin, ya baik yang di luar maupun di dalam negeri. Itu kita akan rangkul semuanya. Kalau membangun jaringan layanan retail ke seluruh Indonesia itu nggak bisa dijalani oleh satu perusahaan atau satu asosiasi, nggak mungkin itu. Kita semua harus bergerak. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, tadi disebutkan perlu juga ada kolaborasi dari sisi pemerintah atau kementerian gitu Pak. Apa yang sebenarnya diharapkan dari PPLN, misalnya kontribusi apa Pak? Apakah pemerintah perlu membuat hub cold storage yang bisa memfasilitasi teman-teman PPLI atau seperti apa Pak? Allah, kementerian ini kan kementerian banyak ya, lembaga juga banyak ya. Kita sesuaikan aja dengan fungsi mereka masing-masing. Jadi kita akan lakukan audiensi, kita diskusi kira-kira mana yang bisa kita jalankan bareng-bareng dengan PPLI yang kaitannya dengan UKM. Kalau seperti contoh Kementerian Pedesaan itu kan hampir semua UKM desa atau BUMD atau BUMDes itu produk-produknya kan belum tentu bisa tembus ke Jawa ya, yang di luar Pulau Jawa. Nah itu juga bisa jadi kita yang mampu kita usahakan melakukan layanan buat mereka. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan ya? Kira-kira kita akan sampaikan kebutuhannya. Bukan hanya untuk PPLI ya, tapi untuk BUMDes sendiri, buat UKM kuliner di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Gitu kan. Jadi kita hanya sebagai penyedia layanan, Pak. Kalau misalkan BUMDes mau bantu dari infrastruktur cold storage, silakan, itu nggak ada masalah. Tapi saya lebih concern di layanan pengirimannya, Pak. Itu contoh dengan kerjasama dengan Kementerian Desa. Masih ada lagi yang lain, Pak.
Pak, di antara kementerian yang ada itu, yang saya tahu itu kan ada Kementerian Perikanan yang mungkin sudah jauh hari itu membangun cold storage di center-center perikanan, Pak. Apakah itu juga punya potensi untuk kolaborasi, Pak? Oh itu sangat banget, sangat potensial Pak. Yang kaitannya untuk pengiriman darat, kemudian pengiriman yang menggunakan kontainer itu sangat bisa kita ajak kolaborasi Pak. Kita sesuaikan dengan masing-masing kemampuan lembaga ya. Kalau kita kan UKM ya, misalnya cuma menggunakan kontainer sama apa namanya truk, ya. Itu yang kita kerjakan. Jadi banyak Pak yang bisa kita gali kolaborasinya dengan semua pihak yang berkaitan dengan logistik pendingin Pak. Oke, artinya ada potensi juga merambah di sektor perikanan gini Pak. Karena kan di daerah kan banyak tempat pelelangan ikan yang juga pelakunya UKM juga gitu. Iya, banyak Pak potensi itu. Jadi mungkin ada yang produk-produk ikannya bisa diolah kemudian dijadikan semacam apa namanya frozen food yang perlu kita tangani pengirimannya itu juga kita bisa handle gitu kan. Jadi masih banyak saya ulangi lagi sekali lagi masih banyak yang bisa kita kolaborasikan baik itu pengiriman detail produknya maupun ikan itu sendiri. Jadi tidak cuma ikan tapi olahannya juga bisa. Yang penting kita sama-sama lihat kemampuan potensial masing-masing. Kalau asosiasi punya, kita di UKM truk dan kontainer ya kita jalani. Yang kementerian KKP punya dengan program-programnya itu juga kita bisa matchingkan dengan program kita sendiri gitu. Itu bisa didiskusikan Pak. Baik. Bulan lalu kan dari teman-teman PPLI atau Pak Tejo kan sebagai pembicara kan membuat seminar sekaligus meeting Pak yang membicarakan dengan potensi logistik gitu Pak. Selama forum itu poin-poin apa Pak atau sudah adakah program-program kerja ke depan yang terkait logistik pendingin yang sudah dicanangkan Pak? Ya, paling besar program yang akan kita lakukan adalah membentuk jaringan atau ekosistem layanan pengiriman retail logistik pendingin itu sampai seluruh Indonesia. Itu roadmap-nya itu sampai sekitar 5 tahun. Jadi sudah menjangkau semua provinsi Indonesia. Kita pengen seperti itu, baik melalui udara, darat, laut, gitu kan. Kita juga mengerahkan, ya kita mengajak lah prioritas anggota PPLU untuk bisa ikut di dalam program besar ini. Itu yang pertama. Yang kedua ada program sosialisasi. Sosialisasi ini nanti akan kita lakukan untuk Jawa ini, mungkin kita akan adakan seminar lagi itu di beberapa kota. Sosialisasi untuk menyampaikan bahwa kita ada layanan retail yang dilakukan secara gotong royong. Jadi nggak cuma pemain besar aja yang bisa. Nah, kita juga merasa UKM logistik harusnya bisa berperan di dalam layanan retail ini. Jadi ada sosialisasi itu bisa berupa seminar, webinar gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan tahun ini ada seminar roadshow itu sekitar 3 sampai 4 kota. Itu kita sosialisasi, kemudian juga edukasi bagaimana cara pengolahan dan handling bahan-bahan atau produk-produk pendingin. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusus untuk anggota PPLI yang berminat menjadi atau berperan di dalam program layanan retail, kita akan adakan semacam apa namanya mentoring atau edukasi berkala secara rutin, baik itu offline maupun online. Itu 3 besar program kita Pak. Baik. Dan itu akan dikebut di tahun ini Pak ya? Tahun ini targetnya Jawa lewat Pantura itu selesai sampai Bali, kemudian Sumatera kecuali Aceh, itu kota-kota di lintas timur dan tengah
sudah bisa terlayani. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang luar Pulau Jawa kita buka targetnya 6 kota. 6 kota itu mencakup Makassar, Batam, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak. Kalau misalkan itu melebihi target, alhamdulillah kita bisa akan coba tambahan lagi. Mungkin ke Nusa Tenggara atau ke wilayah Maluku. Target program PPL ini 5 tahun itu bisa terlaksana. Baik. Sejauh ini respon dari internal PPL ini, Pak, antusiasme di dalam seperti apa, Pak? Apakah sudah banyak yang sudah memulai untuk melakukan mentoring atau langsung investasi bahkan? Alhamdulillah setelah seminar ini banyak banyak di daerah Jawa Timur ini sudah mulai berminat ya. Tentunya mereka masih berharap bantuan dari pengurus PPLI Logistik Pendingin. Jadi ada yang sudah berminat mau buka pulsurit, ada yang berminat mau buka mobil pendinginnya dari yang dry dialihkan menjadi pendingin. Ada juga yang, Pak, saya coba ini deh, mobil kecil yang roda 3 sama motor. Oh, nggak apa-apa. Semua itu kita tampung, akan kita salurkan. Bisa juga kita kerjasama atau kolaborasi dengan yang sudah mau bekerja sama itu Paksel. Nanti kita jadikan dia vendor dari Paksel di tiap-tiap kota. Nanti kita lanjut lagi di Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, kemudian terakhir di DKI itu ada seminar. Mudah-mudahan itu memberikan edukasi, kemudian juga memberikan ketertarikan buat terjun di logistik pendingin. Itu Pak. Tadi gambarannya dari yang disampaikan Pak Tejo tadi, Jawa ini masih menjadi pasar yang paling besar, Pak ya? Iya, betul. Betul, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, kalaupun nanti ada pihak lain semacam perusahaan besar, kemudian startup, ya saya akan rangkul juga. Kita ajak mereka berkolaborasi. Apa yang tidak bisa mereka tempuh, misalkan, oh kota ini saya sulit, nah, mungkin di kota itu ada anggota PPLI yang bisa masuk, atau jadi vendor, atau berbagi rute. Banyak hal yang bisa dikolaborasikan, Pak. Jadi kita nggak akan jadi pesaing, Pak. Justru kolaborasi yang kuat. Oke. Pak, di luar dari program mentoring, terus sosialisasi, mungkin dari beberapa internal PPLI mungkin ada kesulitan dari pembiayaan, apakah juga memberi fasilitasi, Pak? Mungkin bermitra dengan pihak bank atau semacamnya gitu. Oh iya, sudah ada beberapa lembaga finansial yang mau bantu dari sisi pendanaan ya. Itu nanti juga akan kita perhatikan, Pak. Kalau sesuai dengan skema yang kita buat, ya, tentunya kita akan persilakan, semoga sih bisa membantu anggota-anggota UKM logistik di PPLI, Pak. Baik, baik. Oke, terakhir Pak Tejo, Pak, barangkali di luar internal PPLI, Pak, yang tertarik untuk join atau mitra dengan PPLI, khususnya di Logis Pendingin, bisa kontak siapa nih, Pak? Kalau kontak ada pengurus ya, itu bisa dengan saya, dengan Pak Rendra, dengan Ibu Denik ya. Itu nanti bisa di-share, Pak, nanti. Baik. Kalau memang mereka tertarik, gitu kan. Kita bisa adakan kunjungan ke mereka, seberapa yang bisa kita bantu, entah itu dari sisi pengenalan bisnisnya, kemudian bagaimana handling segala macam, kemudian juga mungkin apa yang cocok buat mereka dengan kondisi perusahaan mereka seperti apa gitu. Baik, prinsipnya dari PPLI terbuka untuk siapapun, Pak, yang memang berminat di sektor ini ya, Pak? Ya, tentunya ada aturan-aturannya, Pak. Ya. Kita nggak mau juga semua orang masuk, tapi ya
tadi saya katakan kita tidak ingin bersaing, tapi kita ingin kolaborasi. Dan itu harus ada kode etiknya, Pak. Dan untuk anggota, kalau yang ingin berniat, saya kira lebih baik menjadi anggota PPLI. Nah, itu terdaftar, jadi enak juga kita melakukan pendataan, kemudian pembinaannya selain di luar PPLI. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, baik. Baik, paling terakhir Pak, mungkin dari Pak Tejo bisa memberi closing statement seperti penegasan bahwasanya di logistik pendingin ini pasarnya sangat besar gitu Pak. Silakan Pak. Oke, sesuai dengan tema yang sekarang ini, wawancaranya adalah peluang dan tantangan. Saya sampaikan sekali lagi, peluang sangat besar karena year on year itu selalu kita akan mengikuti peningkatan industri makanan atau kuliner di Indonesia itu sekitar 5% ya. Nah, industri logistik pendingin itu setahun itu sekitar 10%. Jadi kita mengejar permintaan yang meningkat itu. Kemudian tantangannya memang sangat besar, tapi itu akan bisa diatasi kalau kuncinya adalah kolaborasi. Kemudian juga gotong royong. Apalagi kalau sebagai anggota UKM, saya kira masih bisa kita bermain di situ. Kita bisa berperan. Dan harus semua pihak, termasuk pemerintah, kemudian juga asosiasi yang kaitannya dengan logistik pendingin, kemudian juga finansial, itu sama-sama. Ayo kita bareng-bareng. Semoga itu jadi modal pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena kita tahu di global itu terjadi guncangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan ditopang oleh pertumbuhan UKM. Saya kira itu kita ambil peran di situ. Terima kasih. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Tejo atas waktunya. Sukses untuk program-program dari PPLI Pak, terutama di logistik pendingin Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul, terima kasih Pak Sgo semuanya. Ya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.